warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati talihin. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihina amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala haditsih. Hadirin Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga saat ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul bersama di satu tempat yang semoga ini menjadi wasilah bagi turunnya banyak keberkahan dari Allah untuk kita semua. Amin. Di satu tempat yang semoga ini menjadi wasilah bagi turunnya banyak kebaikan untuk kita semua. Amin. Di satu tempat yang insya Allah kelak menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa kita ketika hidup di dunia mempunyai semangat untuk terus mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Setelah memuja dan memuji syukur kehadirat Allah, berikutnya kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama, saya juga ucapkan yang saya hormati kepada Bapak Ketua DKM Al-Ikhlas. Tidak lupa pula saya hormati seluruh pengurus DKM Al-Ikhlas. Tidak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada Bapak RW yang telah menyampaikan sambutannya kepada masyarakatnya, kepada warganya. Terlebih lagi barusan Bapak RW mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian agar mampu mengambil hikmah, mengambil ilmu dari acara yang kita selenggarakan pada hari ini. Kira-kira Bapak Ibu sekalian tahu atau tidak kita kumpul di sini dalam rangka apa? Kurang kompak, tahu atau tidak kita semua kumpul di sini dalam rangka apa? Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita nggak tahu, ditanya sama temennya, Bu lagi bengi lu rame-rame luan wapo ning kampung ibu lu. Cari wong pleret tengah tani ngomongin konon. Lagi bengi luan wapo rame-rame ning kampung ibu. Embu beli weruh kang penting isun si uli jaburan. Ci pikirannya jaburan bae golongan angel kayak mengen sih. Jangan sampai kita tidak tahu. Kita kumpul pada malam hari ini di tempat kita cintai bersama, di tempat yang kita banggakan, dengan penuh kesederhanaan, tapi tidak mengurangi kesungguhan kita untuk memperingati hari lahirnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak RW, ibu-ibu keluarga besar DKM Al-Ikhlas. Tidak lupa pula di sini ada pemuda-pemudi, anak lanang, anak wadon, anak bocil-bocil. Bocil, mana bocil? Pada lebutan jaburan gue belum ngerti. Di mana-mana bocil ini luar biasa.
Biar bagaimanapun juga mereka adalah generasi penerus umat. Maka jangan jauhkan mereka dari masjid, jangan jauhkan mereka dari musola. Kalau misalnya ada anak-anak dia berangkat ke masjid, kemudian di masjid bukannya sholat tapi justru dia lari-lari, jangan usir mereka. Kita harus memaklumi mereka. Barangkali di rumahnya sempit, nggak bisa lari-lari. Kebetulan datang ke Al-Ikhlas, rada lega tempatnya, anak kang serantal seruntul, bakal anak kang numblegi jendela, enda temen. Maklumi mereka. Manakala kita menyaksikan ada anak-anak kecil, mereka ramai di masjid, lari ke sana kemari. Kalau kita mau mengingatkan, ingatkan mereka dengan cara yang baik. Ingatkan mereka dengan cara yang ma'ruf. Karena biar bagaimanapun juga, amar ma'ruf nahi mungkar memang ini harus dilakukan. Tapi ingat, amar ma'ruf harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Nahi mungkar pun harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf pula. Ma'ruf menurut siapa? Menurut agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bocil-bocil? Mana bocil-bocil? Ini kebanyakan di sini bocil FF atau Mobile Legend. Nyato beli lu jari sunggapo. Di mana-mana sekarang ini masjid ramai dengan anak-anak kecil, banyak anak-anak kecil. Biarkan mereka berkumpul di masjid daripada mereka berkumpul di pinggir-pinggir jalan, berkumpul di tempat-tempat maksiat yang pada akhirnya akan mengarahkan mereka pada perbuatan-perbuatan kriminal, perbuatan-perbuatan mungkarat, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barusan disampaikan kita kumpul malam hari ini dalam rangka apa Bapak Ibu? Kurang kompak dalam rangka apa? Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu. Coba ibu-ibu yang di belakang kayak rebutan berkata apa ya? Ana maning bae. Coba saya tanya, kita memperingati maulid Nabi siapa? Nabi Muhammad. Jangan sampai ada orang apa ini? Pamitran atau apa maksudnya? Pamitran. Jangan sampai ada orang pamitran ditanya nabinya siapa, jawabnya embu beli weruh. Bu, nabi siapa? Embu beli weruh. Ci, beli weruh. Nabi dewek ce beli weru, aran artis weru, aran YouTuber weru, aran pemain bola weru. Arane nabi beli weru. Nabi kita kabe ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada bulan ini diperingati hari kelahirannya. Yang sebetulnya menurut pendapat mayoritas ulama, Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tepatnya harinya hari Senin. Tahunnya lu tahun piro Pak Ustaz? Tahun Gajuh. Cih. Iya tahun Gajuh, tapi tahunnya lu tahun piro? Nah, ini kita akan bahas sedikit nanti. Kalau penanggalan Masehinya, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 22 April tahun 571. Jadi kalau misalnya di sini ada Bapak, Ibu, Akang, Yayu semuanya yang merasa lahirnya atau ulang tahunnya tanggal 22 April, berarti ulang tahunnya sama dengan ulang tahunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, kenapa disebut dengan tahun gajah? Kenapa tidak disebutkan jumlah tahunnya tahun keberapa? Karena kebiasaan orang Arab, hadirin, mereka tidak pernah menghitung tahun. Berbeda dengan orang-orang Romawi yang mereka mayoritas Nasrani, mereka menghitung tahun. Hitungan awalnya menurut keyakinan mereka dari pertama kali lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam.
Jadi kalau misalnya Nabi Isa sampai sekarang ini masih ada, masih hidup di dunia, maka umur beliau sudah 2024 tahun. Sesuai dengan tahun sekarang ini, tahun 2024. Hitungannya dari peristiwa lahirnya Nabi Isa. Makanya disebut dengan penanggalan Masehi. Makanya Bapak Ibu yang pernah sekolah, belajar sejarah, biasanya ada keterangan 2 tahun kedua sebelum Masehi atau tahun ketiga setelah Masehi. Nah, itu maksudnya dikaitkan dengan peristiwa lahirnya Nabi Isa menurut keyakinan orang-orang Nasrani. Sementara lahirnya Nabi Muhammad hitungannya pakai tanggalan yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab nggak ngitung tahun 1, tahun 2, tahun 3, tidak. Lalu apa yang menjadi patokannya? Yang menjadi patokan orang-orang Arab adalah menetapkan nama tahun sesuai dengan peristiwa besar apa yang terjadi pada saat itu. Dan ternyata tahun lahirnya Nabi bertepatan dengan peristiwa di mana tentara gajahnya Raja Abraha diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Maka itu disebut dengan tahun jari wong pleret, tahun gajo. Disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Napa Pak Ustaz diarani tahun gajo lu? Karena kang nyerange gajah. Lamonan bengen kang nyerange jaran disebut tahun beli angel beli apa. Kalau dulu yang nyerangnya wedus disebut tahun. Kalau dulu yang nyerangnya kebo disebut tahun. Nyato beli lu jadi suyap. Itulah tahun lahirnya Nabi yang disebut dengan tahun gajah. Ustadz, Nabi Muhammad punya ibu, betul? Punya ayah, betul? Siapa ayahnya Nabi Muhammad? Coba anak-anak kecil di sini mana bocil-bocil pada geganyem, anaknya siapa sih? Anaknya Heru. Nabi Muhammad punya ayah. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Nabi Muhammad punya ibu, namanya siapa ibu Nabi Muhammad? Sayyidatina Aminah, atau kata orang Cirebon bilang Siti Aminah. Padahal ning Arab langkaran Siti cuma wong pamitran be Siti Aminah, Siti Markona, Siti kabeh. Ustadz bisanya jadi Siti itu awalnya apa? Oh ternyata orang Arab itu nyebutnya bukan Siti, Sayyidati. Sayyidati artinya penghuluku, orang yang menjadi panutanku. Orang Arab nyebutnya Sayyidati, orang Pamitran nyebutnya Siti. Nyebut Haji Hasan, Kaji Kasan. Nyebut Republik, Rekiblik. Nyebut UGD, rumah sakit, ABG. Ada orang sakit, ada orang sakit. Istri kebetulan tadi sore sakit. Mertua bilang, Fahmi, cepet dibawa ini ke rumah sakit ini. Kalau udah nyampe rumah sakit langsung dimasukin ke ABG. Dimasukin apa nih? ABG. ABG. Mikirin ABG ku apa? Saya tanya, kok ABG apa? Maksudnya si UGD. UGD. Golongannya Kaji Kasan, Kaji Muhammad, golongannya Siti Markona. Padu gampang bae wong Cirebon sih. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibunda Nabi Muhammad namanya Sayyidah Aminah, ayahandanya bernama Abdullah.
Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang mulia, orang yang luar biasa istimewa. Akhlaknya tidak ada celah, akhlaknya tidak ada yang bisa untuk kemudian mengorek-ngorek untuk dijadikan bahan ejekan bagi mereka. Tidak ada. Walaupun pada akhirnya namanya orang-orang kafir, orang-orang munafik, tetap kalau sudah ada benci di dalam hatinya, jangankan kita-kita ini yang memang manusia biasa yang tidak lepas dari namanya salah dan dosa. Nabi Muhammad saja manusia tanpa celah, manusia tanpa dosa, tetap saja diolok-olok mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Salatullah ala taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min ammi wa min ummah bi alil badri ya Allah. Semuanya sekali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu orang baik, orang soleh, tidak ada salah, tidak ada celah pada diri beliau. Tapi ada yang benci atau tidak, hadirin? Anak kang sengit apa beli Nabi Muhammad? Ake, dua nama ning ake. Padahal wong soleh, wong baik, tidak pernah melakukan salah, tidak pernah melakukan dosa. Tetap saja ada yang membencinya, apalagi kita-kita ini, hadirin. Maka kita yang berkumpul di sini, saya berhusnudzon, berprasangka baik. Yang kumpul di sini adalah orang-orang yang sedang berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Amin. Yang kumpul di sini adalah orang-orang yang berusaha untuk hijrah di jalan Allah. Amin. Yang kumpul di sini adalah orang-orang yang serius ingin menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin.
Makanya kita kumpul di sini ramai bukan hanya ketika pengajian malam hari ini. Begitupun seterusnya kita harus tetap meramaikan masjid ini. Kenapa? Bukan dalam rangka kita sok suci, sok paling benar, sok paling soleh. Akan tetapi kita berkumpul di sini di masjid yang kita cintai bersama ini dalam rangka mensucikan dosa-dosa kita. Kang Bengen adoh karo masjid sekian aja sampai adoh karo masjid. Yang dulu jauh dari yang namanya sholat, sekarang jangan sampai jauh dari namanya sholat. Yang dulu jauh dari Al-Quran, jangan sampai sekarang masih tetap jauh dari Al-Quran. Kita harus berusaha dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kita berusaha menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, yang benar-benar patuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu. Siap atau tidak menjadi orang-orang yang baik? Siap atau tidak menjadi orang-orang yang beriman? Siap atau tidak menjadi orang-orang yang bertakwa? Allahu Akbar. Aduh, Allahu Akbar baru geganya merengginang, cow. Berusaha kita ini kumpul di sini atau kita ngajak teman, ayo sih pada ngaji, cow, pada ngaji bukan karena kita ngerasa suci. Wah, kun si wong ngerasa bener dewek ti, ngerasa bener dewek priwe, ngerasa suci dewek ti, ngerasa suci dewek priwe. Kita ini adalah orang yang penuh salah, penuh dosa. Karena sadar bahwa kita ini penuh salah, penuh dosa, aja ditambahi maning dosa wis keakean. Mulanya kita kabeh sekian mulai ngaji, mulai aktif ning masjid, ning majelis taklim, maksudnya ngurangi dosa supaya aja nambah akeh. Bahkan Allah menyampaikan di dalam Quran surah An-Najm ayat ke-32, "Fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bimanittaqa." Jangan engkau merasa diri engkau paling suci, paling benar, paling soleh. Sebab apa? Sebab Allah yang paling tahu siapa di antara manusia yang benar-benar bertakwa kepadanya. Sampai di sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Ngerti atau tidak? Apanya? Keder jawab ya. Saya itu ceramah kemana-mana Pak, sampai Jawa Tengah, sampai naik pesawat ke Sulawesi, ke Sumatera. Saya ceramah setiap kali menyampaikan materi. Jelas atau tidak Bapak itu? Jelas Ustaz. Ngerti atau tidak? Ngerti. Paham atau tidak? Paham. Apanya? Ya kuene. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kumpul di sini dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan siapa orangnya yang menempuh perjalanan menuju majelis ilmu, menuju pengajian-pengajian, maka Allah gugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukannya melalui setiap langkah kaki yang dilaluinya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada yang dari rumah menuju masjid ini cuma 2 langkah, jelek berarti dosae rogol rong kali, brol apa ya aku lupa Ustaz, dosae apa ya. Ada ibu-ibu yang dari rumah ke masjid ini 3 langkah, jelek ngitung dewek wae dosane rogole ping 3, brol ih pada brobol. Ustadz, saya dari rumah ke tempat ini nggak jalan kaki, terus ya pakai apa? Saya naik motor, jadi gimana itu dosanya? Wis belaratan kabeh sedalan-dalan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya apa aja pada belaratan kayak makan gitu saya wong pamitran. Alhamdulillah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla.
Sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa berusaha mensucikan diri, sadar banyak salah dan dosa yang pernah dilakukannya, kemudian ada niat di dalam hati, isun pengen taubat, isun pengen berubah. Oh alhamdulillah, di Masjid Al-Ikhlas ada bapak-bapak di sini, orang-orang hijrah semua, orang-orang taubat semua. Dulunya pada baca kowe golongan al-blubudu wal beleruan dablegu aja. Tapi alhamdulillah setelah ada Pak Ustadz Cecep Tarmidi, Ustadz Ramdhani, Ustadz Corik, Ustadz Rafiq, Ustadz Alfi, Ustadz apal anak bacaan ini kan tulisannya. Alhamdulillah Ustadz, setelah ada Ustadz Cecep datang ke sini, saya berubah Ustadz. Saya mau jadi orang yang baik, saya mau jadi orang yang soleh. Ini orang yang insya Allah husnul khotimah. Amin. Kita doakan teman-teman para jamaah yang sekarang ini masih aktif ngaji, semoga tetap istiqomah sampai akhir hayatnya, tetap menjadi pejuang Al-Quran, menjadi para pemakmur masjid-masjid Allah, menjadi orang yang mempunyai semangat selalu untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebab apa sih Pak Bu? Yang kita cari itu apa? Pengen dadi wong sugi dah, pengen duwe beras berkarung-karung dah, pengen duwe umah akeh dah, pengen duwe tanah berhektar-hektar dah. Percuma. Kita punya beras berkarung-karung kang dipangane cuma sepiring rong piring wae. Kita punya rumah banyak yang dipakai cuma 1-2 rumah saja. Kita punya lahan berhektar-hektar yang kita pakai paling beberapa lahan saja. Itu artinya apa? Artinya hadirin rahimakumullah, kalau seseorang karena dunia ia kemudian lupa kepada Allah, ia lupa untuk beribadah kepada Allah, maka ini termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh. Jarek Rocky Gerung disebut orang yang numpuk-numpuk harta ngwapo. Engko kebanggaan dah. Supaya keren tak flexing tak tuku mobil anyar cekrek, jangan lupa ya like and share and comment. Dua umat pirang-pirang gua update status gua apa? Allah mengingatkan alhaqumut hatta zurtumul kalla saufa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Banyak manusia ini sekarang ini berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Mereka menjadi orang-orang yang rakus. Karena saking rakusnya, mereka tidak peduli lagi dari mana harta yang didapatkannya. Cari uang dermaju, wal kedual, dudu sendal, dudu kadal, kabe, diuntal, dianggap halal. Subhanallah. Kang penting sugih, kang penting katon keren, kang penting katon crazy rich. Gua apa ya Allah. Makanya saya kalau lihat itu para koruptor, maling-maling uang rakyat yang ada di atas sana, saya kadang-kala mikir, wong wisugi pengen sugi maning, ya Allah. Orang sudah kaya pengen kaya lagi. Orang sudah berharta pengen lebih banyak lagi harta yang dimilikinya. Ngguapo. Kira-kira pas mati dibawa atau tidak hadirin? Mati dibawa atau tidak? Tidak dibawa. Sugih beras, sugih mobil, besok mati tunggangane katil, harta benda orang sing ngintil
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Awaslu mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Dikentongi diadani ora teka, iku wong bakal cilaka. Dikentongi diadani ora teka, iku wong bakal cilaka. Dikentongi diadani ora teka, iku wong bakal cilaka. Sekali lagi sugi sawas sugi mobil, besok mati tunggangane katil. Harta benda orang intil, sing intil amal secuil. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah, sugi sawah, sugi mobil, besok mati tunggangane katil. Ya Allah, wong sugi sawah, sugi mobil wae mati tunggangane apa maning wong ora gablek. Ya Allah, digeret deh bu. Ya Allah, kayak batang ayam wae. Wong sugi, sugi beras, sugi mobil, sugi umak, besok mati tunggangane katil apa maning golongane wong ora gablek. Mati ya dia apa? Nyato. Ya Allah. Makanya saya itu paling gemes kalau ngelihat orang miskin nggak mau sholat. Ini gemes luar biasa. Kalau orang kere nggak mau ibadah, ini anehnya luar biasa. Lamun wong sugi sih wis ana pantes-pantes ini wong wis melarat, keciprat, melarat itu mbu temen keciprat iki. Beli gelem sholat pisan. Ya Allah, dunia orang kecekel, akhirat orang kecekel. Dunia enggak dapat, akhirat dia enggak dapat. Orang nganggur males ibadah. Ya Allah, kata Imam Ghazali, orang yang paling bodoh itu orang yang nganggur dan dia enggak mau ibadah. Ini orang yang paling bodoh. Kenapa? Dia banyak waktu untuk ibadah, banyak waktu untuk takarrub kepada Allah. Kenapa? Wong nganggur. Lamonan dia orang kerja, banyak pekerjaan, banyak tugas. Ya anak pantas-pantas ya kak, anak pantas-pantas ya. Napo beli sholat repot ya, suni akeh pegawaian, anak pantas-pantas ya. Tapi kang rada mblu bude ku wong nganggur beli gelem sholat. Ya Allah, anak ning kene sing kaya mengkonon. Anak ning kene sing kaya mengkonon. Ndi wong e ben weruh. Subhanallah, naudzubillah min. Naudzubillah min. Janganlah. Ini orang-orang yang dunia enggak dapat, akhirat enggak dapat. Kata orang wetan wilang, dunia ora kecekel, akhirat ora kecekel. Artinya apa? Dia rugi dunia wal akhirah. Tapi kalau misalnya kita walaupun ketika di dunia termasuk orang yang sederhana, bahkan termasuk orang yang tidak punya, insya Allah apabila kita menjadi orang-orang yang ahli ibadah, ahli Quran, ahli ta'ah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu seorang budak yang dimerdekakan oleh tuannya.
Namanya budak itu hadirin rahimakumullah, itu melebihi orang miskin. Budak, kalau orang miskin dia masih merdeka, masih mending, tapi kalau budak wis melebihi orang miskin. Akan tetapi apa yang didapatkan oleh Bilal bin Rabah, walaupun Bilal bin Rabah termasuk orang yang tak berharta ketika hidup di dunia, pernah suatu ketika Nabiullah Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril jalan-jalan ke surga, tiba-tiba terdengar suara sendal bakyak rupane, pletak pletok pletak pletok pletak pletok. Kata Nabi Muhammad, Bril, kayana suara sendal, Bril. Sendalnya siapa? Karena Bril ning jero surga itu adalah sendalnya Bilal bin Rabah. Kaget Nabiullah Muhammad, hebat temen, uangnya masih ning dunia, sendalnya wis ana ning surga. Orangnya masih hidup di dunia, sendalnya sudah ada di dalam surga. Jadi bapak-bapak kalau Jumatan sendalnya hilang, kaya sendalnya bisa ning surga kabeh. Bilal bin Rabah, hadirin, Bilal bin Rabahnya masih hidup, sandalnya sudah ada di dalam surga. Selesai peristiwa Isra Mi'raj, kemudian Nabiullah Muhammad bertanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, waktu perjalanan Isra Mi'raj yang aku lakukan, aku mendengar suara trompahmu, mendengar suara sandalmu di dalam surga. Amalan apa sebetulnya yang kau lakukan, wahai Bilal? Kata Bilal, amalan apa ya kok dikit? Kayak sila kakang istimewa, biasa bayar kayak kang sejen-sejene. Pasti ada sesuatu yang beda yang kau amalkan, wahai Bilal. Kemudian Bilal pun ingat, oh mungkin yang membedakan aku dengan sahabat-sahabat yang lain, yakni aku ini ketika selesai wudhu langsung melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Inilah yang disebut dengan sholat sunnah syukrul wudhu. Mungkin itulah yang menjadikan aku berbeda dengan sahabat-sahabat lainnya. Maka sholat sunnah setelah wudhu ini kemudian menjadi sesuatu yang disunnahkan. Sunnah qauliyah kah Ustadz? Bukan. Sunnah fi'liyah kah Ustadz? Bukan. Apa itu Ustadz? Itulah yang disebut dengan sunnah takririyah. Nabi nggak pernah melakukan, Nabi nggak pernah memerintahkan, tapi ketika ada sahabatnya yang melakukan dan Nabi tahu, Nabi pun membiarkannya. Maka inilah yang disebut dengan sunnah takririyah. Bilal bin Rabah, ia tidak berharta ketika hidup di dunia, akan tetapi ia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Apanya? Ibadahnya. Ustadz, menurut isun si pengennya ning dunia sugih, ning akhirat bahagia. Ya pengennya si mengkonon, tapi sugih ning dunia iki kang rada angel gitu. Ustadz, saya punya teman, dia nggak pernah sholat, dia nggak suka ibadah, tapi rezekinya lancar Ustadz. Katanya orang yang al-blubudu wal-beleruan dablegu bakal seret rezekinya Ustaz. Bukan seperti itu. Kalau saya seringkali mengibaratkan, ketika seseorang memberi makan ke kucing dan memberi makan ke tikus, kira-kira seseorang yang karena sayang itu memberi makan ke kucing atau memberi makan ke tikus? Kucing. Karena kita sayang, melas eman ning kucing, dipai mangan kucingnya. Walaupun cuma dikasih endas pindang bekasan, kun kau wis digragoti, pokok kari eriye wae digeledakan kucing. Kita memberi makan ke kucing karena kita sayang ke kucing. Kita memberi makan ke tikus apa karena kita sayang ke tikus? Enggak, justru karena kita kesel sama tikus. Si dipai mangan dia kesel kok, ana racune. Dipai racun tikus. Begitupun Allah. Jangan dikira Allah memberikan rezeki kepada orang yang al-blubudu wal-beleruan dablegu wal bengkengu. Masya Allah. Allah sayang ke dia, bukan. Dia sedang diberikan istidraj oleh Allah. Diumbar besok temenang, sok temen, sok nambah belangsak sok temenang.
Kita ini Pak Bu, kalau ngingetkan orang pertama, jangan ke sana, ada kereta. Karena sayang. Tetap saja orang itu lewat ke arah yang ada kereta. Awas anak kereta, tetep melaku. Awas anak kereta, tetep melaku. Lama-lama kita membiarkan atau kita tetap menyampaikan. Masa bodoh lah, sebodoh tai. Sok tabrak pugar yang kono. Wis diomongi angel, diinget nang angel. Begitupun Allah. Allah sudah memanggil kita dengan cara yang indah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Jari Gusti Allah, ayo pada sholat. Ayo pada sholat. Iku Allah dengan penuh kasih sayang memanggil orang-orang yang beriman agar segera melaksanakan sholat. Pelan dulu. Sudah dipanggil baik-baik sama Allah masih tetap baik, nggak mau sholat. Kira-kira Allah bakal marah atau tidak? Allah bakal marah atau tidak? Marah hadirin. Ya ibu-ibu bae manggil anake, ngundang anake, cung sabaran yang kamu kandengnya anak Bilal, anak Bilal, cung Bilal meneng be main HP tok 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 tok, cung Bilal tok 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 tok, orang semaur, orang ngejawab, orang nan dan nun, cung Bilal. Kira-kira ibu bakal marah atau tidak? Marah atau tidak? Ya beli marah maning sampai panci pada ngelombrang. Anak setan diundang, anak setan ya anak dewek ya anak setan. Dipanggil baik-baik penuh dengan kasih sayang, cung Bilal, cung bantuin mama, diem baik. Tambah tinggi suaranya, cung Bilal. Bocah meneng baik diundang di uang tua. Glok ini anaknya siapa sih? Padahal anaknya dewek. Begitupun Allah manggil kita hadirin, ayo pada sholat, ayo pada sholat. Tapi angger bae masjid sepi, musolae sepi, langgare tajuge kosong sepi. Jadi Gusti Allah dipanggil baik-baik, dog wong pamitran. Gusti Allah memanggil dengan caranya, dikorok bumi, nembe pada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada melayu di masjid kabeh, duduk sholat ngungsi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi mumpung Allah selama ini masih memanggil kita dengan cara yang penuh kasih sayang, penuh kebaikan. Jangan kita baru mau ke masjid ketika Allah sudah memanggil dengan caranya yang begitu keras. Dikorok. Enak temen ngomong pada tangi enak dah. Ana wong ceramah ditinggal turu. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini ciri pengajian Maulid Nabi ini sukses terlaksana bukan karena banyaknya pengunjung yang datang, bukan karena banyaknya donatur yang memberikan sumbangan. Akan tetapi tanda bahwa pengajian Maulid Nabi ini sukses adalah ketika selesai pengajian kemudian banyak orang yang sholat berjamaah, semakin banyak anak-anak kecil yang belajar Al-Quran, semakin banyak orang-orang yang mensyiarkan masjid yang kita cintai bersama ini. Itu adalah ciri bahwa pengajian Maulid Nabi kita termasuk pengajian yang telah sukses terlaksana. Insya Ustaz, alhamdulillah Ustaz.
lamun ning Masjid Al Ikhlasi lamun salat iku sampai jaba-jaba Ustaz. Jamaah tah sendale. Sendale ya sendal sih ning jaba. Bokatku sampai jaba-jaba ku jamaah ya sendale dia sampai jaba. Kita ramaikan musola, kita ramaikan masjid yang kita cintai bersama. Kenapa? Karena kalau bukan kita siapa lagi hadirin? Kalau bukan orang Pamitran terus orang mana yang mau memakmurkan tempat ini? Betul atau tidak? Masa aja wong kana-kana kita orang sini makmurkan. Ini adalah Baitullah, rumah Allah. Diopeni. Inilah sesungguhnya yang menjadi wasiat Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati enggak berwasiat openana tombak isun enggak. Urusana kerise isun enggak. Openana cocenana ika paksina galimana isun lamunan pelal mulut tolong dikumbah enggak. Sunan Gunung Jati enggak pernah mewasiatkan itu. Sunan Gunung Jati wasiatnya ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Jadi orang-orang yang sebetulnya ia mengamalkan apa yang menjadi wasiat Sunan Gunung Jati adalah orang-orang yang kumpul di tempat ini saat ini. Alhamdulillah. Kita ini adalah orang-orang yang peduli dengan wasiatnya Ki Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayah. Bukan orang yang gerada geruduk luru banyu keramat bukan. Kita inilah orang-orang yang sebetulnya mengamalkan wasiat Sunan Gunung Jati. Apa wasiatnya tadi? Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Wahai ibu-ibu Pamitran, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Wahai bapak-bapak Pamitran, Pak RW, Pak RT, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Kalau kita biarkan musola masjid ini dalam keadaan sepi, berarti kita sudah berkhianat kepada Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ramaikan. Syukur alhamdulillah saya dapat informasi bahwa tempat ini sudah makmur, tempat ini sudah ramai, banyak kegiatan. Syukur-syukur ditambah lagi kegiatannya. Di sini ada ibu-ibu luar biasa. Di mana-mana pengajian itu paling banyak jamaahnya ibu-ibu. Kalau netizen bilang disebutnya emak-emak, dan emak-emak disebut sebagai ras terkuat di bumi. Bukan apa-apa, sering numpak motor sen kanan belok. Anak kan sing kaya mangkono. Endi wong pengen weruh. Sen kanan belok kiri. Isun jemput anak isun iku sekolah ning SD Al Irsyad Al Islamiyah. Sing arep ning ngarepan anak ibu-ibu numpak motor. Sennya kanan kelop. Isun ning nguri, tiba-tiba belok ke kiri. Saya marah karena saya ngerem dadak. Bu, yang bener sih Bu, sennya kanan beloknya kiri. Salah dewek enggak motor yang ngebut. Nyeneni malah diseneni balik. Itu hebatnya ibu-ibu gue mau. Jangan dimarahin nanti kena marah balik. Ada di sini yang kayak gitu. Mana orangnya mau tahu? Mending Arab. Ya Allah ya Rahman. Jadi ini ibu-ibu di sini harus semakin kompak ibu-ibu ya. Jadi kumpul kita di sini pastikan karena Allah. Kalau kumpul kita karena Allah, insya Allah perkumpulan kita bukan hanya sekarang ini kita lakukan, besok juga kita lakukan, besoknya lagi kita lakukan, bahkan insya Allah kita di surga pun nanti akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Tetap kumpul. Nanti ada pengajian ibu-ibu, diajarkan bagaimana menutup aurat yang baik dan benar. Yang namanya aurat bagi perempuan itu jami'u badaniha ilal wajhi wal kafaini. Semua anggota badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan itu auratnya perempuan.
Jadi perempuan pakai khimar, pakai jilbab, pakai kerudung bukan hanya ketika ke masjid, bukan hanya ketika ke pengajian, termasuk juga ketika ke pasar, ketika ke tukang sayur, ketika tuku sega lengko, sega kuning, sega wuduk, sega jamblang, kudu dianggo kerudunge. Ya iya, enak banget. Tutup auratnya dengan baik dan benar. Aja nganggo kerudungnya pas ana pengajian baik. Esuk-esuk ana wong dagang sayur beli nganggo kerudung, nganggone lekton pisan. Ya Allah. Dudu apa-apa kaiter wong lanange, dideleng ya dosa, beli didelengnya barang bagus. Tutup auratnya dengan baik dan benar. Siap ibu-ibu menutup auratnya dengan baik? Jangan insya Allah siap menutup auratnya dengan baik. Siap dong. Dulu Nabiullah Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu dari Allah agar kemudian wahyu itu disampaikan kepada kaum muslimah, kaum mukminah, berupa menutup auratnya dengan baik dan benar. Ada di dalam Quran surah An-Nur ayat ke-30 dan ayat surah Al-Ahzab ayat ke-51. Di situ ketika Allah perintahkan, wahai Muhammad, sampaikan kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka memakai khimarnya, memakai jilbabnya, memakai kerudungnya. Apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan mukminah zaman itu hadirin? Mereka langsung mengambil apa saja yang ada di rumahnya yang bisa digunakan untuk menutup auratnya. Dia punya hordeng, ambil hordengnya dipakai untuk dijadikan kerudung. Dia punya spray, ambil spraynya untuk digunakan jadi kerudung. Ia punya sarung, pakai sarungnya untuk dijadikan sebagai kerudung. Itu perempuan-perempuan mukminah di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking taate ning perintahe Gusti Allah, saking taatnya dengan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini ketika kita diperintahkan untuk menutup aurat, sami'na wa ata'na. Jangan, Bu, tutup auratnya kang bener, Bu. Rambutnya ditutup, auratnya kang bener, lekak lekuk beli karu-karuan kayak mkonon. Ya Ustaz, pengen belanja dikit ning PGC. Cih, belanja apa? Ya belanja jilbab murah. Wah. Jangan kok dikit, jangan nanti dulu. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Dan tidak pantas bagi laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu perkara, satu ajaran kepadanya, kemudian dia mencari-cari alasan untuk tidak mentaatinya. Hardang Ustaz, ongkop jaga cerbonku panasi udzubillah. Pilih panas di dunia atau panas di neraka? Pilih panas di dunia atau panas di akhirat? Masih mending hardang sedikit di dunia daripada nanti kita mendapatkan panas yang begitu dahsyat kelak di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi siap semua, kita semua pakai kerudung, siap semua. Bapak-bapak siap pakai kerudung? Awas kok Pak RW ini kaget esuk-esuk pas sholat subuh dia imamnya nganggo kerudung. Cari Pak Ustaz kok kan nganggo kerudung. Berarti lagi ngaji yang ngantuk, akhirnya gagal paham. Yang wajib pakai kerudung itu laki-laki wajib atau tidak? Tidak wajib, haram hukumnya. Sampai di sini jelas atau tidak? Kira-kira lanjut atau tidak? Sampai jam 1 siap atau tidak? Enak tuh yang ngomong siap, Yesusnya pegel. Saya pengajian kalau di kota beda dengan di kampung, dengan di desa, Pak. Kalau di kota itu maksimal sampai jam 10. Sekarang jam setengah 10. Udah bisik-bisik panitia, Pak Ustadz aja suwe-suwe sampai jam 10, setengah 10 boy. Beda dengan di kampung, dengan di kota. Kalau di kampung, di desa-desa itu pengajian itu biasanya jam 11 baru mulai. Mungkin ibu-ibu yang pernah hidup di desa, di kampung, jam 11 baru mulai.
Bahkan saya pernah ceramah di kawasan Luragung, di sana ada namanya Desa Cibingbin, lebih jauh lagi daripada Luragung, yang berbatasan antara Kuning dengan Brebes. Itu pengajian jam 1 baru mulai hadirin. Jam 1 bengi nembeh mulai pengajian. Saya dijemputnya saja dari sini jam 10 malam dijemputnya. Saya ini yang jemputnya beli teka-teka temen. Tenang bae Pak Ustadz, kata saya nanti pengajiannya jam pira. Wis kok ke pengajian tenang bae. Rada pikiran kita kuti. Dijemputnya bae jam 10 sing Kuningan. Pengajiannya jam pira. Jam 12 masih di perjalanan. Saya ketar-ketir naik turun gunung kayak beli nyampe-nyampe temen. Kita pengen ngomong ceramah tapi pengen diculik gitu. Khawatir ya kayak zaman-zaman PKI, diculik, dibuang nih ngalas, lalu wirid, la ilaha illallah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di tempat jam 12:30 hadirin. Saya pikiran ini ada enggak jamaah jam 12:30 bengi kayak mau kena. Pas sampai di tempat acara banyak masyarakatnya berkumpul di lapangan sana. Yang tadinya saya ketar-ketir akhirnya bersyukur, alhamdulillah jamaah masih aku. Cuman belum jaburan wis gemet kabeh. Saya bilang, Pak, ini pengajiannya sampai jam berapa? Ya paling cepatnya sampai jam 2 Ustaz. Jam 2. Kata saya agak lain ini. Kalau di kota itu maksimal paling pol-polnya jam 10. Betul atau tidak? Kalau di kampung-kampung itu jam loro. Ya Allah, saya sampaikan ke ibu-ibu jamaah, sampai di sini jelas atau tidak? Jelas Ustaz. Lanjut atau tidak? Lanjut Ustaz. Sampai subuh siap atau tidak? Siap Ustaz. Ya iya siap, isunya pegel ngomong sampai subuh. Wis jaburannya gemet pisan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pengajian Maulid Nabi Muhammad. Tadi pas pembacaan ayat suci Al-Quran, ada surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang dibacakan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah untuk kalian wahai orang-orang pamidran uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ustaz, bukan uswatun hasanah ku tukang sega kuning, kowe arane uang. Uswatun hasanah itu maksudnya suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapapun orangnya yang mau mendapatkan kebaikan di hari akhir, mau mendapatkan rahmat dari Allah, mau mendapatkan surganya Allah, maka jadikanlah Rasulullah sebagai tauladan hidupnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul ibad li huda muhtamad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina
Sayyidina Muhammad Nurul ibad li huda mutam. Sekali lagi semua ya, yang di belakang juga, yang di pojok. Semua yang di pojok ikutan semua. Pojok-pojok. Yang di belakang juga semua ikutan. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul ibad li huda mutamma. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu siap untuk memakmurkan Al-Ikhlas ini? Siap untuk meramaikan Al-Ikhlas ini? Siap untuk meramaikan masjid yang kita cintai bersama ini? Insya jangan sampai ada lagi orang yang komate wong kuwen, kang ngadane wong kuwen, kang nabu beduge wong kuwen, kang nabu kentonge wong kuwen, kang ngimamie, kang nutup pintue pahalae diborong kabeh. Bahkan di beberapa masjid ada yang azannya aki-aki, yang komatnya aki-aki, nabu beduge aki-aki, nabu kentonge aki-aki. Nonggoni makmum pada takawari pujian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bari nengok mengguri maning. Allahumma. Guru beli jari deweknya siapa? Nengok mengguriku. Nengok mengguriku jari dewek siapa? Ndeleng jamaah wis pada takadurung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beli wis pujian punya tengok pirang-pirang kali jamaah beli pada teka-teka. Padahal wongnya ana ning omah. Lagi pada nonton TV, lagi pada jaga warung, lagi pada jaga dagangan. Ana suara adzan ora iya ora. Empu. Repot Ustaz nonggoni warung, uang tuku ya kudu sholat. Iya nonggoni warung laris tapi waktu sholat ya kudu warung lagi laris wae ake wong tuku waktu sholat kudu sholat apa maning warung esa nyato ya ake wong alasan repot dagang Ustaz. Mulane ana syairane wong dermayu. Repote dadi wong dagang sembayange arang-arang apa maning ning waktu laris durung sembayang ngakune nyato beli lu jadi sun apa sholatullah salah ala toha rasulillah sholatullah salamullah alaiha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Mau wong dagang kira-kira apa maning? Supir ojek, supir ojek, supir grab, golongannya grab ki boleh. Anak nih kan supir grab. Coba enda temen sok bae.
repote dadi supir ojek, sembayange gejelak-gejelek. Repote dadi supir ojek, sembayange gejelak-gejelek. Apa maning penumpange ayu, anak adan malah gemuyu. Bener kayak mengonon di wong ben weruh. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawasal nabi bismillah wa bil hadi lillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bada. Allah ilahi salimil ummah minal afati wan nikama wa min ami wa min ma bi ahlil bada. Allah sallu ala nabi Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu suri tauladan bagi kita. Yang kita patut teladani dari Nabi akhlaknya, yang kita patut teladani dari Nabi adalah ibadahnya, yang kita patut teladani dari Nabi adalah syariatnya, bagaimana pemikirannya, bagaimana cari temannya, siapa yang layak dijadikan teman dan siapa yang tidak layak dijadikan teman. Makanya di sini banyak anak-anak remaja, pastikan cari teman-teman yang baik, yang mengajak kalian semua menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau punya temen ngajaknya maksiat, jangan ditemenin. Kalau punya temen senengnya nongkrong, mojok, main FF, main apa maning, ML, apa maning, main slot, tinggalkan. Ya Allah, insya Allah setelah pengajian ini pada taubat semua, amin. Insya Allah setelah pengajian ini berhenti main slotnya, amin. Insya Allah setelah pengajian ini berhenti maksiatnya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita benar cinta kepada Nabi, tinggalkan sesuatu yang diharamkan. Ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Itulah perintah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa-apa, kita ini di dunia hidup udah susah, jangan sampai ditambah susah kelak di hari kiamat. Kita berharap mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah di hari kiamat nanti. Tapi manakala kita tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar untuk benar-benar meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berat rasanya bagi kita untuk mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Nauzubillah min. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Lanjut atau tidak? Sampai subuh siap atau tidak? Enak beh siap. Isune pegele wis mongko kaya mengkenen. Usah dana jeruk, usah jeruk panganan ke cuma pajangan bae. Saya sering pengajian di mana-mana, di depan dikasih lemper, dikasih buras, dikasih gorengan, dikasih apel, dikasih anggur. Kata saya ini pajangan bae asli. Panitia beli terima. Jangan gitu Ustaz, itu bener buat Ustaz. Enggak, ini pajangan. Ustaz sih kayak gitu, itu buat Ustaz je. Kenapa saya sampaikan ini pajangan? Sebab enggak mungkin saya ceramah sambil makan lemper. Beli mungkin kita ceramah bari mangan risoles, langkah sejarah penceramah. Waduh bapak ibu ya. Akhir-akhirnya si rezekinya panitia.
Selesai pengajian, bubar, panitia bisik-bisik, Ustadz beli doyan ya Ustadz. Waduh dipangan ini panitia, padahal duduk Ustadz beli doyan keder mangane. Sampai di sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Apanya? Lempere. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira semoga ada faedah, semoga ada manfaatnya. Pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini insya Allah menjadi awal bagi banyaknya kebaikan yang kita dapatkan di kampung kita. Kampung kita semakin banyak anak-anak kecil yang ngaji, semakin banyak orang yang berjamaah, semakin banyak ibu-ibu juga yang hadir di majelis-majelis taklim, mau menutup auratnya dengan baik dan benar. Insya Allah dari situlah akan turun keberkahan dari Allah kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga apa yang menjadi hajat kita, menjadi cita-cita kita, menjadi harapan kita dikabulkan olehnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli ashabi rasulillah ijma'in amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan mun'imin, hamdan muttaqin, hamdan salimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada kesempatan malam hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah dalam rangka memperingati maulid nabimu yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga perkumpulan kami pada kesempatan malam hari ini menjadi awal bagi turunnya banyak keberkahan darimu kepada kami, menjadi awal bagi turunnya banyak kebaikan, banyak mauna, banyak karamah kepada kita semua ya Allah, sehingga kami selama ini yang barangkali kami jauh darimu, semoga kami akan semakin dekat kepadamu. Barangkali kami selama ini yang senantiasa bermaksiat kepadamu, insya Allah, dan kami berazam malam hari ini kami akan berhenti dari berbagai macam kemaksiatan yang sering kami lakukan. Kami akan tinggalkan judi yang biasa kami lakukan, judi online ataupun yang lainnya, miras dan kemungkaran-kemungkaran lainnya, termasuk juga perkara-perkara zina. Kami berazam malam hari ini kami akan tinggalkan itu semua ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah atas semua salah dan dosa yang pernah kami lakukan di masa lalu ya Allah. Kami saat ini cinta, senang berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang baik di Masjid Al-Ikhlas ini ya Allah. Maka jadikanlah kami istiqamah di dalamnya ya Allah. Semoga kami tetap istiqamah hingga akhir hayat kami ya Allah, menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepadamu, benar-benar beriman kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami mempunyai keluarga yang sedang dalam keadaan sakit, punya kawan, punya saudara, punya teman yang dalam keadaan lemah tak berdaya. Maka ya Allah, semoga sakit yang mereka derita menjadi penggugur atas semua salah dan dosa yang pernah dilakukannya. Semoga penyakit yang mereka rasakan saat ini segera Engkau angkat ya Allah, sehingga Engkau berikan kesembuhan yang sempurna kepada mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.